Dari banyaknya masalah di dunia ini, dengan problem yang sangat sulit dan bahkan susah untuk dipecahkan, aku sangat tertarik untuk membedah suatu permasalahan ini. Karena masalah ini tidak bisa dianggap remeh dan dapat mempengaruhi pola pikir anak-anak hingga dewasa. Dan aku harus tahu apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan permasalahan tersebut, di mana antara elemen di tubuh kita ini harus terjaga dengan seimbang. Sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Gangguan mental melibatkan gangguan yang signifikan dalam berpikir. Menurut WHO, sekitar 800.000 penduduk dunia meninggal karena bunuh diri. Setiap 40 detik, satu orang mengambil nyawanya sendiri. Bunuh diri adalah penyebab kematian terbanyak kedua bagi individu berusia 15-29 tahun. Itu artinya menurut WHO tahun 2018 mengatakan bahwa sehat mental adalah ketika seseorang itu mengenal akan potensi dari dirinya. Jadi dia bisa untuk beradaptasi, terus kemudian bisa berkontribusi di komunitasnya, terus kemudian ketika dia ada kondisi stres dalam hidupnya, maka dia bisa untuk mengelolanya dan juga untuk bisa bekerja secara produktif untuk bisa memaksimalkan apa yang sudah menjadi potensinya. Sebelumnya saya juga mengalami hal yang sama dengan itu, di mana saya menjadi korban KDRT. Mungkin secara fisik terlihat biasa saja, tapi secara mental seperti dikuras habis-habisan. Setiap hari rasanya seperti dihantui rasa takut. Nah, rata-rata yang mengalami itu faktor dari luar. Nah, setelah dia mengalami faktor dari luar sehingga tidak ada dukungan dari keluarga, sehingga membuat mereka itu depresi, lalu putus asa. Nah, sehingga keluarga membawa mereka di tempat ini untuk mendapatkan pertolongan. Sekarang kita semua tahu seberapa pentingnya sebuah mental health buat kehidupan kita. Banyak yang merasa kehilangan ketika anaknya terkena gangguan jiwa. Salah satu solusinya adalah dirawat dan menjalani terapi untuk menghilangkan sebuah trauma tersebut di suatu tempat, yaitu rumah sakit jiwa. Jadi untuk teman-teman yang memang mengalami kondisi yang tidak baik ya, ketika merasa tidak nyaman, maka teman-teman bisa melakukan secara mandiri sebenarnya dengan berada di rumah atau berada di tempat yang memang cocok untuk teman-teman merasa lebih nyaman, misalnya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa kesulitan untuk mengatasi sendiri, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak profesional atau menghubungi profesional terdekat yang berada di kota terdekat yang teman-teman berada gitu ya. Juga perhatikan juga faktor lainnya yang memang juga berpengaruh tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa ada bagaimana lingkungan masyarakat, bagaimana lingkungan teman sebaya dan juga keluarga untuk turut menjadi support system bagi teman-teman untuk bisa lebih pulih. Saya bisa pulih dari masalah ini ketika saya menemukan lingkungan baru, yaitu saat memasuki jenjang SMK. Saya merasa dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengan saya dan terus bisa membuat saya berkembang lebih baik lagi. Respon-respon positif dari mereka membuat saya bisa mengimprove mental saya jadi lebih baik lagi. Harapannya untuk kita di sini tentu butuh dukungan dari seluruh pihak. Tidak saja kita yang ada di dalam panti di sini, tapi kita memang
selalu mengharapkan dukungan dan motivasi dari seluruh pihak yang peduli terhadap kemanusiaan, terutama mereka yang mengalami hambatan-hambatan baik itu fisik, psikis, mental, dan lain sebagainya. Ya, kesehatan bukanlah tujuan yang dilakukan dalam waktu sekali jalan, tetapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Sehingga jadikan kebiasaan sehat menjadi bagian dari gaya hidupmu. Oke, sehat jiwa, sehat fisik, ya, salam sehat jiwa. Ternyata dunia itu adil. Kita tidak sendirian. Dunia tak sekejam itu. Karena kebahagiaan bukanlah ketiadaan masalah, tetapi kemampuan untuk menghadapinya.